Saya selalu mengira bahwa menjadi kembar identik berarti kami berbagi segalanya, termasuk rahasia terdalam. Tapi sampai hari itu tiba, saya tak pernah membayangkan bahwa rahasia saya akan menghancurkan ikatan kami selamanya. Ardi, aku mencintaimu lebih dari saudara, kata saya pelan, suara gemetar di tengah malam hujan deras di Jakarta. Ardi menatap saya lama, matanya yang sama persis dengan milik saya melebar karena terkejut. Kami lahir bersama, tumbuh bersama di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di keluarga yang taat beragama dan konservatif. Ayah kami seorang pegawai negeri, ibu guru ngaji di masjid dekat rumah. Kami, Ardi dan Ari, saya Ari, selalu disebut sebagai kembar yang tak terpisahkan. Orang-orang bilang kami seperti satu jiwa dalam dua tubuh. Kami sekolah bersama, bermain bola bersama, bahkan pacaran dengan gadis yang mirip satu sama lain di SMA. Tapi di dalam hati saya, ada sesuatu yang berbeda sejak remaja. Saat teman-teman mulai membicarakan gadis, saya justru merasa jantung berdegup lebih kencang saat melihat Ardi keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggang, tetesan air mengalir di tubuhnya yang atletis. Saya membenci diri sendiri karena itu. Di Indonesia ini, di tengah masyarakat yang masih memandang sebelah mata pada yang seperti saya belajar menyembunyikan. Saya berdoa setiap malam, memohon agar perasaan ini hilang. Tapi semakin saya tekan, semakin kuat ia tumbuh. Ardi selalu yang lebih outgoing, yang lurus, yang punya pacar tetap. Dia bilang dia straight, suka cewek, dan saya pura-pura tertawa saat dia cerita tentang kiss pertamanya. Tapi dalam hati, saya iri, sakit, ingin menjadi gadis itu. Kami kuliah di universitas yang sama di Bandung, tinggal di kosan bersebelahan. Malam-malam kami nongkrong di warung kopi, cerita tentang mimpi masa depan, menikah, punya anak, hidup normal seperti orang tua kami. Tapi semakin dewasa, semakin sulit saya bertahan. Saya mulai menghindari Ardi saat dia ganti baju, takut mata saya mengkhianati. Saya coba pacaran dengan cewek, tapi selalu gagal. Hati ini hanya untuk dia. Ardi, saudara kembar saya, yang wajahnya sama, suaranya sama, tapi hatinya. Saya tak tahu. Hingga suatu malam, setelah kami pulang dari nonton bioskop, film romantis yang membuat saya semakin gelisah, kami basah kuyup karena hujan. Di kamar kosan Ardi, kami saling handuki badan. Saat itu, tangan saya menyentuh bahunya, dan saya tak tahan lagi. Ardi, bisik saya, aku harus bilang sesuatu. Dia tersenyum, seperti biasa. Apa, Ri? Kamu aneh akhir-akhir ini. Saya tarik napas dalam. Hati berdegup kencang, seperti mau meledak. Aku gay, Di. Dan aku jatuh cinta padamu. Diam, hujan di luar semakin deras. Ardi mundur selangkah, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Ini gurauan kan? Saya geleng kepala, air mata mulai jatuh. Tidak. Aku serius. Sejak lama. Dia menatap saya seperti melihat hantu. Kamu gila, Ri. Kita saudara. Kembar. Ini salah, dosa besar. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Saya tahu risikonya, tapi harapan kecil itu ada, mungkin dia juga merasakan. Tapi tidak. Matanya penuh keterkejutan, jijik bahkan. Kamu harus berobat. Ini penyakit, katanya dingin. Malam itu, saya pulang ke kamar saya, menangis sendirian. Dalam hati semakin ganas, saya mencintai dia, tapi sekarang dia membenci saya. Atau membenci apa yang saya rasakan. Saya ingat masa kecil kami, tidur satu ranjang, saling peluk saat takut gelap. Apakah semua itu bohong? Besoknya, Ardi menghindari saya. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Saya coba hubungi, dia blokir. Hati saya hancur. Penolakan dari orang yang paling dekat, yang paling mirip dengan saya, terasa seperti penolakan terhadap diri sendiri. Saya mulai mempertanyakan segalanya.
Mengapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Di negara ini di mana masih tabu, di mana keluarga bisa buang anak karena orientasi, saya takut cerita pada orang tua. Tapi Ardi, dia saudara saya. Harusnya dia mengerti. Beberapa hari kemudian dia datang ke kamar saya. Wajahnya lelah. Ri, kita harus bicara. Saya harap dia bilang dia paham, atau setidaknya terima saya apa adanya. Tapi tidak. Aku takut, Ri. Kalau orang tahu keluarga kita hancur. Aku. Aku tak bisa terima ini. Air mata saya jatuh lagi. Jadi kamu tolak aku. Dia mengangguk pelan. Ma. Kita tetap saudara, tapi jangan lagi bicara soal itu. Sejak itu hubungan kami retak. Kami masih bertemu di rumah orang tua saat libur, pura-pura biasa saja. Tapi di dalam, saya mati perlahan. Cinta yang tak terucap, penolakan yang tak terduga dari kembar sendiri, itu yang paling sakit. Penolakan Ardi seperti bom yang meledak di dalam dada saya, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Setiap malam, saya terbangun dari mimpi di mana dia memeluk saya kembali, seperti saat kecil, tapi bangun sendirian di kamar kosong. Saya semakin terpuruk, konflik batin menggerogoti, apakah saya monster karena mencintai saudara sendiri? Atau ini hanya cinta yang salah tempat? Ardi mulai menjauh total. Dia pindah kosan tanpa bilang, nomornya diganti. Saya coba cari tahu lewat teman bersama, katanya Ardi bilang lagi sibuk kuliah. Tapi saya tahu dia takut. Takut pada saya, pada apa yang saya wakili. Di Indonesia ini, homoseksualitas masih dianggap penyimpangan, dosa yang tak termakan. Keluarga kami, dengan ayah yang sering ceramah di masjid, pasti akan hancur kalau tahu. Saya mulai mencari jawaban sendiri. Diam-diam, saya browsing forum online, baca cerita orang-orang seperti saya. Ada yang bunuh diri karena ditolak keluarga, ada yang kabur ke luar negeri. Saya takut, tapi juga lega tahu saya tidak sendirian. Tapi yang paling saya butuhkan adalah Ardi. Dia kembar saya, separuh jiwa saya. Suatu hari, saat libur semester, kami pulang ke Jakarta bersama kereta. Perjalanan panjang, tapi dia duduk jauh dari saya. Saya tak tahan, pindah duduk di sebelahnya. Kita harus bicara. Dia menatap jendela, hujan lagi di luar. Untuk apa, Ri? Kamu sudah rusak semuanya. Kata rusak itu menusuk dalam. Aku tidak rusak. Aku hanya mencintai kamu. Dia tertawa pahit. Cinta. Ini incest, Ri. Ditambah gay lagi. Kamu mau kita masuk neraka bareng? Saya diam, agama kami mengajarkan itu salah, tapi hati ini tak bisa bohong. Aku tak minta begini, Di. Aku coba ubah, tapi gagal. Dia menggeleng. Coba lebih keras. Cari cewek, nikah. Normal saja. Normal. Kata yang selalu menghantui saya. Ardi punya pacar baru sekarang, gadis cantik dari kampus. Dia cerita pada ibu bangga. Saya pura-pura senang di depan keluarga, tapi dalam hati cemburu membara. Malam di rumah, kami tidur di kamar lama yang sama. Dinding tipis, saya dengar dia menelepon pacarnya, bisik-bisik manja. Saya tutup telinga, nangis diam-diam, mengapa dia bisa begitu mudah, sementara saya tersiksa. Keesokan harinya, saya coba dekati lagi. Saat ayah ibu ke masjid, kami sendirian. Diingat nggak waktu kecil, kita janji selamanya bersama. Dia menatap saya dingin. Itu waktu kecil, Ri. Sekarang beda. Aku strike kamu. Uhater. Tapi jangan libatkan aku. Penolakan lagi lebih tajam. Saya merasa dikhianati. Kami kembar, seharusnya dia paham rasa saya lebih dari siapapun. Tapi dia memilih lari.
Saya mulai minum-minum sendirian, coba lupakan. Tapi semakin minum, semakin ingat. Semakin dalam, saya ingin mati, tapi takut dosa. Saya ingin cerita pada ibu, tapi takut dibuang. Ardi mulai berubah juga. Dia lebih religius, sering ke pengajian. Mungkin coba selamatkan diri dari pengaruh saya. Suatu malam dia pulang larut, saya tunggu. Di, kamu hindari aku karena takut tertular gaya. Dia marah. Ya, aku tak mau jadi seperti kamu. Pertengkaran pertama kami. Kami dorong-dorongan seperti kecil dulu, tapi kali ini penuh amarah. Ayah dengar, pisah kami. Kalian kenapa sih akhir-akhir ini? Kami diam, rahasia ini semakin berat. Saya putuskan kabur sementara, balik ke Bandung lebih awal. Di kereta sendirian, saya nangis. Patah hati karena penolakan tak terduga dari orang yang paling saya cintai. Tapi di tengah sakit, ada harapan kecil, mungkin suatu hari dia paham. Mungkin. Sakit hati itu semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segala kebahagiaan saya. Setelah pertengkaran di rumah, hubungan dengan Ardi benar-benar beku. Dia tak balas pesan saya lagi, bahkan saat ulang tahun kami yang sama. Saya kirim ucapan, dia abaikan. Saya merasa kehilangan separuh diri. Kembali di Bandung, saya coba cari dukungan. Diam-diam bergabung komunitas online Indonesia, baca cerita orang-orang yang ditolak keluarga tapi bangkit. Ada yang bilang waktu akan menyembuhkan. Tapi waktu malah membuat saya semakin rindu Ardi. Ardi mulai cerita pada teman-teman bahwa saya aneh akhir-akhir ini. Gosip mulai menyebar di circle kami. Saya tak peduli, tapi sakit saat tahu dia yang mulai. Pengkhianatan kecil, tapi menusuk. Suatu hari, dia datang ke Bandung tiba-tiba. Saya kaget saat pintu kamar diketuk. Ri, buka. Saya buka, harap dia minta maaf. Tapi wajahnya tegang. Aku datang karena ibu khawatir. Kamu jarang telepon. Pura-pura peduli. Masuk aja, Di. Kami duduk diam lama. Akhirnya dia bicara. Ri, aku sudah pikir-pikir. Kamu harus berubah. Aku cari ustadz yang bisa ruyah. Saya tertawa pahit. Ruyah. Kamu anggap aku kesurupan. Dia serius. Ya, ini pengaruh setan. Konflik batin saya meledak. Ini bukan setan, Di. Ini aku apa adanya. Dia bangkit. Kalau begitu, kita selesai. Aku tak mau saudara seperti ini. Dia pergi, pintu dibanting. Saya ambruk di lantai, nangis histeris. Penolakan total. Saya merasa ditinggal mati. Malam itu, saya hampir bunuh diri. Pisau di tangan, tapi ingat ibu. Saya telepon hotline curhat pada orang asing. Mereka bilang, kamu berharga. Perlahan, saya bangkit. Mulai terapi online, belajar terima diri. Tapi rindu Ardi tak hilang. Dia kembar saya, darah sama. Beberapa bulan kemudian, Ardi pacaran serius. Dia ajak pacarnya pulang ke rumah, perkenalkan pada keluarga. Saya lihat Oto di medsos, senyum bahagia. Saya like, tapi hati remuk. Saya mulai pacaran diam-diam dengan cowok dari komunitas. Namanya Rea, baik, paham rasa saya. Tapi saat bersama dia, saya bandingkan dengan Ardi. Tak sama. Semakin kompleks, saya bahagia dengan Rea, tapi bayang Ardi menghantui. Apakah saya benar-benar move on? Suatu hari, Ardi telepon tiba-tiba. Ri, ibu sakit. Pulang. Saya pulang cepat. Ibu masuk rumah sakit, diagnosis kanker. Keluarga berkumpul. Ardi dan saya pura-pura akur di depan ibu. Malam di rumah sakit, kami jaga bergantian. Saat sendirian, Ardi bicara pelan. Ri, Maya soal dulu. Harapan muncul.
Ma apa? Dari cara aku tangani. Aku takut, Ri. Takut kehilangan kamu, tapi juga takut terima. Air mata saya jatuh. Kamu masih anggap aku salah. Dia diam lama. Aku nggak tahu. Tapi kamu saudara aku. Itu nggak berubah. Pelukan pertama setelah lama. Hangat, seperti dulu. Tapi saya tahu, cinta saya masih ada, tersembunyi. Ibu semakin lemah. Kami janji tak buat ibu sedih lagi. Di tengah duka ada sedikit harapan. Mungkin bukan penerimaan penuh, tapi setidaknya tak penolakan lagi. Kondisi ibu semakin memburuk, memaksa Ardi dan saya lebih sering bersama. Di rumah sakit Jakarta, kami bergantian jaga, bicara hal-hal kecil seperti dulu, masa kecil, mimpi. Tapi topik besar itu menggantung, tak terucap. Saya bahagia dekat dia lagi, tapi sakit karena tahu batasnya. Rea tahu situasi, dukung saya. Jangan paksa Ari. Biar waktu. Tapi waktu dengan ibu terbatas. Suatu malam, ibu sadar sebentar, pegang tangan kami berdua. Kalian kembar, jangan pernah pisah ya. Ardi angguk, mata berkaca. Saya juga. Janji itu berat. Setelah ibu meninggal, keluarga hancur. Pemakaman ramai, tapi Ardi dan saya saling sandar. Malam setelahnya, di rumah kosong, kami minum kopi bersama. Ri, aku rindu kamu yang dulu, katanya pelan. Saya tatap dia. Aku masih sama, Di. Hanya lebih jujur sekarang. Dia diam, aku coba pahami. Baca-baca tentang itu. Susah, tapi aku coba. Harapan besar muncul. Apakah ini awal penerimaan? Tapi kemudian pengkhianatan datang. Ardi cerita pada ayah. Bukan langsung, tapi ayah tiba-tiba tanya saya. Benar kamu? Seperti yang Ardi bilang. Saya kaget. Ardi khianati rahasia saya lagi. Konfrontasi dengan ayah, marah, nangis, ancam buang dari keluarga. Ardi diam saja di pojok. Saya pergi dari rumah, tinggal di kosan Rea sementara. Telepon Ardi, dia angkat. Kenapa kamu cerita pada ayah? Aku takut dia tahu dari orang lain. Lebih baik dari aku. Alasan lemah. Saya merasa dikhianati total. Kamu mau naik, Di. Bilang mau pahami, tapi lempar aku ke singa. Dia nangis di telepon. Ri. Aku panik. Hubungan retak lagi, lebih dalam. Saya putus kontak total. Dengan Rea, saya coba bangun hidup baru. Kami pindah ke Yogyakarta, kota lebih terbuka. Saya kerja di Ngolgud, bantu orang seperti saya. Tapi mimpi tentang Ardi tak hilang. Ungkonlik benci dia karena pengkhianatan, tapi cinta tetap. Setahun kemudian Ardi cari saya. Datang ke Yogya, minta maaf. Ri, aku salah besar. Setelah ibu pergi, aku sadar keluarga itu penting. Saya dingin. Terlambat. Dia nangis. Aku juga. Mulai ragu orientasi aku. Bom lagi. Apa maksudmu? Aku coba pacaran tapi kosong. Ingat kamu terus. Apakah ini pengakuan? Atau hanya duka? Kami bicara panjang. Dia bilang penolakan dulu karena takut tekanan masyarakat agama. Tapi saya sudah dengan Rea. Aku move on, Di. Dia sedih. Aku paham. Pertemuan itu bittersweet. Tak ada happy ending instan, tapi pintu terbuka sedikit. Pengakuan Ardi bahwa dia juga ragu membuat semuanya semakin rumit. Saya yang sudah mulai bahagia dengan Rea, tiba-tiba goyah lagi. Malam-malam saya pikirkan dia, apakah dia juga gay, tapi tekan diri seperti saya dulu. Atau hanya ilusi karena kehilangan ibu. Rea tahu, sabar. Pilih yang bikin kamu bahagia, Ari. Tapi bahagia mana?
Rea stabil, terima saya apa adanya. Ardi. Rumit, penuh drama. Ardi sering datang ke Yogya sekarang. Kami ketemu di KAE, bicara berjam-jam. Dia cerita perjuangannya, coba lurus tapi gagal, akhirnya terima mungkin bi atau gai. Aku takut, Ri. Seperti kamu dulu. Saya pegang tangannya. Aku tahu rasanya. Kedekatan kembali, tapi kali ini berbeda. Ada ketegangan romantis. Suatu malam, hujan deras lagi, kami di kosan saya, Rea sedang dinas luar kota. Ardi peluk saya. Aku menyesal tolak kamu dulu. Ciuman hampir terjadi, tapi saya mundur. Aku punya Rea. Dia sedih. Aku tahu. Ma. Konflik batin saya semakin ganas, cinta lama bangkit, tapi tak mau khianati Rea. Ardi putuskan terapi juga, cari komunitas. Kami dukung satu sama lain sebagai saudara. Tapi masyarakat tak mudah. Gosip keluarga menyebar, ayah marah pada Ardi sekarang karena tak jaga adik. Ardi stres, hampir depresi. Saya yang dukung dia sekarang. Peran terbalik. Saya yang lebih kuat, ajari dia terima diri. Suatu hari Ardi bilang, aku cinta kamu, Ri. Bukan sebagai saudara saja. Pengakuan langsung. Hati saya berdegup kencang. Tapi saya tolak pelan. Terlambat, Di. Aku bahagia sekarang. Dia nangis, tapi paham. Pengkhianatan masa lalu terbayar dengan penerimaan lambat. Kami tetap dekat, sebagai kembar yang saling jaga rahasia. Dengan Rea, saya semakin yakin. Cinta sejati yang tenang. Tapi di hati Ardi selalu ada tempat khusus. Akhirnya, setelah badai panjang, kami menemukan damai. Ardi terima dirinya sebagai gai, pindah ke Bali, kerja di resort, hidup lebih bebas. Kami sering ideocal, cerita hidup masing-masing. Saya dan Rea menikah secara sederhana, hanya dengan teman dekat di Yogya. Ardi datang beri restu. Kamu pantas bahagia, Ri. Air mata kami jatuh saat pelukan. Ma tak terucap lagi, tapi terasa. Ayah perlahan paham setelah lihat kami bahagia. Tak penuh terima, tapi tak tolak lagi. Cerita kami bukan dongeng happy ending sempurna, tapi manusiawi. Penuh patah hati, pengkhianatan, tapi akhirnya pengampunan. Saya sadar, cinta tak selalu harus bersama. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta terbesar. Ardi punya pacar sekarang, cowok baik dari Bali. Dia bilang, akhirnya aku paham rasa kamu dulu. Kami kembar, tapi perjalanan berbeda. Tapi ikatan darah dan pengertian baru buat kami lebih kuat. Di Indonesia yang masih berjuang terima keragaman, cerita kami kecil, tapi harapan. Saya tak lagi patah hati. Hanya bersyukur punya kembar yang akhirnya mengerti. Cinta meski tak terbalas, membawa kami ke penerimaan diri. Dan itu cukup.